pertanyaan pertama kita akan ngebahas bahwa kenapa sih harus berubah? Kenapa harus berubah, bertransformasi terlebih ke ranah digital ya? Dulu kan kita nggak kepikiran, lu tau lah kalau orang naik kapal pasti menengah ke bawah dong. Maksudnya kan kita gampang deh ngecapnya dari harganya aja, harga kita murah ketimbang pesawat. Ya udah, karena kita menengah ke bawah, kita nggak kepikiran nih untuk menyediakan yang bagus gitu. Kalau dulu tuh kalau lu ke kapal, lu mau ke toilet lu nggak perlu nanya. Dari lu cuma cium-cium aja, mana pesing tuh pasti toilet gitu. Simpelnya gitu. Bener, Jadi bener. dulu kan bercandaannya gitu. Sekarang Atau sekarang enggak. mendingan gua tahan deh sampai di darat. Atau gitu. Bener kan? Iya bener. Hai Talkers, jumpa lagi di podcast Talent Talks DTS 2021. Nah, di episode kali ini kita akan ngomongin tentang transformasi digital. Nah, sebelum itu, gue akan ngasih tahu bahwa seluruh kegiatan ini telah melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Transformasi digital udah ngubah segalanya. Seluruh perusahaan rame-rame nih migrasi ke digital. Saat lu nggak mau berubah, saat sebuah perusahaan nggak mau berubah, dia akan dirubah oleh zaman. Itu udah pasti jadi hukum digital saat ini, hukum alam, hukum bisnis saat ini. Nah, kita akan ngomongin semuanya itu di transformasi digital sebuah perusahaan. Telah hadir di sini Project Head Digital Business Development dari PT ASDP. Nah, di episode kali ini kita akan ngomongin tentang transformasi digital. Kita tahu nih bahwa transformasi digital di beberapa perusahaan itu menjadi sebuah keharusan ya. Kalau nggak mau berubah ya bakal dirubah oleh zaman. Itu udah suatu hal yang menjadi hal yang lumrah saat ini. Apalagi di satu dasawarsa terakhir, perubahan digital itu sangat cepat. Nah, terkait hal itu, kita akan ngomongin banyak tentang transformasi digital di sebuah perusahaan, terkait tantangannya, terkait hambatannya, dan terkait kunci-kunci keberhasilan perubahan tersebut. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu nih, kita akan ngobrol banyak dengan Project Head Digital Business Development PT ASDP, Bapak Rizky Duyanda. Oke. Selamat datang Pak Rizky. Manggilnya Rizky aja kali ya. Rizky Rizky atau aja. biar lebih santai ya? Iya benar-benar. Oke. Apa kabar Indri? Baik. Gimana Pak kabarnya? Baik. Gimana kalau saya manggilnya lebih enak? Kayaknya enak kan gua lu kali ya. Oke, kan baik. kita sumuran. Oke, Gua baik. 21, lu 25. Iya, 25 dikurang 2 lah. Ya udah, tuaan lu tetep ya. Oke. Kita ngobrol apa nih, Indri? Ngobrol tentang transformasi digital nih. Mm. Gue banyak dapat dengar cerita bahwa ASDP, perusahaan Anda, tempat Anda bekerja banyak melakukan transformasi digital nih. Betul. Kita pengen tahu nih, Mm. dalam proses perubahan digital atau transformasi digital itu seperti apa? Pertanyaan pertama kita akan ngebahas bahwa kenapa sih harus berubah? Kenapa harus berubah, bertransformasi terlebih ke ranah digital ya? Oke. Ini ya tadi lo bilang kan di awal bahwa satu dasawarsa ini kayaknya lagi pada bergerak semua untuk ngomongin digitalisasi dan yang lain gitu. Yang pertama, ASDP itu bergerak di bidang ferry industry. Jadi di Indonesia tuh yang ngegerakin kapal feri, yang pemerintahnya tuh ada dua, ada ASDP sama Pelni. Jadi kalau talkers mau tahu bedanya, Pelni itu yang ngangkut penumpang aja, Indri. Sementara ASDP yang ngangkut penumpang dan barang juga. Dan mobil juga, truk juga segala macam dia, itu ASDP ranahnya. ASDP mengelola pelabuhan plus kapal juga. Nah, masuk ke pertanyaan yang kenapa sih kita mesti transformasi? Sebenarnya transformasi di ASDP itu mulai dari 2009 dulunya. Dia mulai bergerak tuh. Kan kalau talkers tahu nih bahwa BUMN itu punya dua misi kan. Yang pertama misi negara karena dia ditugasin, yang kedua tetap harus cari untung gitu. Yeah. Nah, 2009 mulai, lumayan lama generation gap-nya muncullah di 2017. 2017 kita baru transformasi. Apa aja sih ini transformasi? Yang pertama transformasi bisnis prosesnya. Biar bisnis prosesnya makin simplify. Jadi kalau bahasa kita tuh nyebutnya supaya pengalaman orang naik kapal feri itu jadi seamless. Nah, gimana sih biar dapat jadi seamless ini baru nyambung ke digital tadi gitu loh. Kan kalau ya sekarang lagi rame nih industri 4.0. Awal mula kita kenalnya supaya semua proses di IoT kan, semuanya pakai internet. Terus akhirnya sekarang semuanya bisa dikendalikan lewat smartphone. Nah, itu yang kita lakukan sebenarnya, Indri. Singkatnya adalah ASDP sekarang mendigitalisasi bisnis prosesnya dari yang dulunya mungkin masih ada beberapa yang manual,
sekarang jadi serba digital. Semuanya bisa dikoneksikan lewat smartphone. Kurang lebih kayak gitu. Praktisnya seperti apa? Proses bisnis apa nih yang ngalamin dari katakanlah ya manual atau analog pindah ke digital? Oke. Kalau gue coba cerita gini deh. Core-nya SDP kan jualin tiket. Tiket masuk pelabuhan sama tiket nyebrang pakai kapal. Dulu kalau yang paling terkenal dari SDP itu Merak Bakahuni. Jadi kalau lo kampung di Sumatera, ngomong-ngomong, gue sering pernah, gue sekitar beberapa tahun lalu gue pernah nyebrang ke Medan, naik, ya gitu lewat ini doang, lewat Merak kan? Dulu sebelum perubahan ya, gue beli tiket itu sampai ngantri sampai 5 jam, bahkan lebih dari 8 jam gue ngantri. Itu kan berubah tuh sekarang, kayak gitu. Nah, poinnya itu, jadi pain pointnya yang dirasain sama customer kita, si pengguna jasa kita, kalau dulu itu, kalau lo sering mudik juga, dia bisa berangkat dari rumah habis subuh, tapi baru naik kapalnya nanti sore. Betul. Terus nyebrangnya nyampe malam gitu. Nah itu yang kita ubah, nih gimana sih? Sebenarnya kita kan lihat data ya, emangnya kapal kita kurang gitu. Kok orang bisa numpuk gitu. Rekor terpanjangnya kalau nyebrang ke Bakahuni itu dari Jawa ke Sumatera 27 kilo. Lo ngantri itu, bayang 27 kilo lo diem gitu. Nah itu yang kita lihat ini di mana masalahnya. Sementara pas dilihat, oh capacity kita tuh masih bagus, masih banyak gitu. Pas dilihat di rata-ratain per hari baru keisi 70%. Nah cuma masalahnya orang-orang kita itu punya jam favorit buat nyebrang. Akhirnya dia datang di jam tertentu. Orang-orang semuanya prinsipnya gue pokoknya habis sahur, kalau zaman puasa ya lebaran, habis sahur gue mesti nyebrang. Akhirnya jam berapa? Jam 12 siang dia udah sampai misalnya, atau jam 10 dia udah sampai, ya udah ngantri tuh panjang. Nah masalahnya adalah kapasiti kita per jam ternyata cuma muat 880 mobil. 880 mobil setelah diteliti, yang datang bisa 4.000 di 1 jam. Overload dong. Padahal kalau dia datangnya dibagi per jamnya masih banyak sisanya dong. Kalau dia mau datang dibagi siang malam masih banyak. Nah itu yang kita ubah nih. Konkretnya adalah berarti masalahnya apa dong? Oh orang-orang belum punya tiket pada saat dia datang, sehingga dia mikir itu first come first serve. Gimana caranya supaya orang bisa sudah punya tiket, jadi dia bisa rencanain perjalanannya. Oh gue beli jam 10 malam, kalau gitu gue ngapain datang dari jam 10 pagi gitu. Ya gue berangkat jam berapa? Jam 4 sore aja. Nah itu yang kita lakukan. Berarti orang pertama bisa beli tiket tanpa di pelabuhan, which is online. Digital. Sekarang digital yang kita lakukan sekarang. Lo tinggal buka websitenya, lo beli tiket, lo pilih jamnya. Yang kedua kita batasin per jamnya. Kalau dia favorit jam 12 siang, dia mesti duluan. Jam 12 siang kita cuma buka per jamnya 880. Jadi kalau permintaannya banyak akan terdistribusi kendaraan yang datang. Kita nyebutnya flatten the curve gitu. Jadi kalau dulu datang dari jam berapa sih favoritnya tuh? Habis subuh. Ya habis subuh sampai akhirnya ke malam. Sekarang kita bagi. Dulu tuh kalau lo nyebrang, datangnya baru jam 12 malam, itu sepi. Gitu. Kasian, sementara di pelabuhan itu ada kapal-kapal pemilik operator swasta. Ada 24 perusahaan. Yang sialnya kalau dia dapat ke jatah yang malam gitu, misalnya, atau yang pagi gitu, yang sepi. Jam-jam landai lah. Iya, jam-jam landai kan kasihan kan. Nah itu yang kita lakukan. Yang pertama bisa beli tiket, kita batasin kapasitinya, terus kita rombak deh bisnis prosesnya, biar mudah. Karena dulu juga pelabuhan tuh masih terkenal sama calo misalnya kayak gitu. Oh apa-apa bayar, harga nggak fix nih. Seakan-akan lo beli tiket, terus nanti lo kasih ke petugas, lo bisa masuk duluan, nyalakan antrian. Nah itu yang kita ubah. Buy digital. Itu dari sisi teknisnya. Tapi ada juga yang kepikiran bahwa ternyata servisnya dong, artinya dampaknya servis dong. Gitu. Apa emang teknis itu akhirnya nanti berubah ke servis, atau emang goalnya ke servis, atau service oriented? Nah jadi pas gue sebenarnya baru nih joinnya. Sebelumnya gue di airline industry. 2017 gue join, ternyata selama 47 tahun SDP berdiri, dia belum punya satu departemen yang ngurusin service. Mereka masih product oriented banget. Pokoknya selama ada kapal, ada pelabuhan, beres. Mau kapalnya rusak, kapalnya bau, pelabuhannya jorok, pelabuhannya banyak preman, bodo amat. Yang penting gue udah kasih gitu kan. Intinya gini, ngapain gue harus berubah, toh banyak yang suka sama gue. Karena nggak ada pilihan. Lo kalau mau nyebrang ke Sumatera, pasti lewat Merak, lo nggak mungkin berenang aja gitu. Lo nggak mungkin juga lewat tol, nggak ada kan gitu. Akhirnya kita di SDP ngerasa, udahlah begini aja gue udah makmur gitu. Kalau dilihat annual reportnya emang SDP nggak pernah rugi gitu. Tapi harusnya bisa untung lebih. Nah, akhirnya dari 2017 itu berubah tuh struktur organisasinya. From product oriented become service oriented. Muncullah direktur pelayanan gitu. Terus di bawahnya ada orang-orang yang ngurusin pelayanan, kita ubah.
Ngomongin pelayanan kan berarti ngubah people, ngubah proses, ngubah premises. Ditambah sekarang ngubah teknologinya. Itu yang kita lakukan. Jadi digital transformation ini adalah bagian dari perubahan service oriented tadi sebenarnya. Perubahan yang keempat tadi, teknologi. Betul, ya. Nah, saat lu berubah atau sebuah perusahaan berubah, itu pasti ada dong semacam apa ya? Agent of change atau agen perubahan, pelopor. Kalau dari perusahaan bisnis pelayaran ini, khususnya ASDP, siapa pelopornya? Apa person atau memang didorong dari sebuah masalah yang ada? Oke. Menarik nih statement yang kedua, didorong dari masalah yang ada. Gue yakin itu sebagai trigger pertama, trigger utama. Bahwa bertahun-tahun selalu setiap mudik Merak tuh macet. Selalu keluhan orang Merak tuh nggak aman, nggak bersih dan segala macam. Jadi berangkatnya pasti dari situ. Tapi gue akan cerita pas gue join ya, gue join 2017 memang di situ akhirnya muncul visi baru tuh. Akhirnya dulu kan kita nggak kepikiran, lu tau lah kalau orang naik kapal pasti menengah ke bawah dong. Maksudnya kan kita gampang deh ngecapnya dari harganya aja, harga kita murah ketimbang pesawat. Ya udah, karena kita menengah ke bawah, kita nggak kepikiran nih untuk menyediakan yang bagus gitu. Nah, dulu pas 2017 join, perubahan organisasi besar, visinya langsung bikin tuh. Dari leader yang saat itu join, dia bikin visi, yuk kita ubah servisnya, kita bisa loh nyediain servis yang bintang 5 juga gitu. Kira dibikin kapal ekspres, saat ini udah jadi, udah bisa lo cobain juga, terus diubah segala macam premises-nya atau facility-nya. Kalau dulu tuh kalau lo kapal, lo mau ke toilet lo nggak perlu nanya, dari lo cuma cium-cium aja, mana pesing tuh pasti toilet gitu. Simpelnya gitu. Bener, jadi bener. dulu kan bercandaannya gitu. Sekarang atau sekarang enggak. Mendingan gua tahan deh sampai di darat. Atau gitu. Bener kan? Iya bener. Sementara lu kalau naik dulu naik kapal, sebenarnya jarak tempuhnya cuma 2,5 jaman lah sebenarnya. Tapi karena ngantri, pengaturannya kurang, mungkin pengaturannya terlalu overload gitu, jadi bisa 4 sampai 6 jam. Sekarang kita nyediain layanan kapal ekspres, lu nyebrang dari Merak ke Bakauheni cuma 1 jam. Nah, produk-produk yang berubah jadi service oriented ini titik balik ASDP akhirnya jadi makin dikenal sebenarnya. Baru mulai mainan sosial media, main digitalization. Dulu nggak kepikiran, bukan nggak mau ya, tapi kayak pas gua awal-awal masuk tuh ngapain? Kita untung loh gitu. Ngapain gua harus berubah? Iya, jadi kan gua sebelumnya di airline, BUMN juga, rugi. Kasian gitu, maksudnya kayak orang akan berfokus kepada ruginya. Nah, ketika saat itu banyak BUMN yang kediserap, banyak yang rugi. BUMN yang untung nih kayak di atas angin. Ngerasa, udahlah, kita lagi nggak diliatin sama kementerian, orang untung kok gitu. Kalau dilihat annual reportnya SDP untung terus. Sampai sekarang masih untung sih. Cuma, ya saat itu yang membuat, enggak nih, kita harus berubah nih. Kita, leadernya saat itu bilang, nggak, pokoknya pendapatan mesti naik dalam 5 tahun terakhir. Kita ditargetin tuh hampir 5 kali lipat saat itu. Terus servisnya mesti bagus. Pokoknya orang sekarang kalau mau ke Lampung, minimalnya gampangnya gitu, pilihannya adalah lewat kapal. Tadi gue menarik tuh obrolan lu tentang jika kita ngelihat dari segmentasinya, lu lihat aja dari price-nya. Iya, betul. Dan lu akuin bahwa target segmen perusahaan lu itu memang menengah ke bawah. Betul. Betul kan? Betul. Nah, perubahan tadi kontradiktif tuh sama transformasi digital yang biasanya untuk well educate gitu ya. Gitu. Padahal perubahan itu untuk target segmen lo yang tidak seperti itu, belum seperti itu. Hambatannya pasti ada. Atau banget. Gimana? Gue akan bilang gini, hambatan kita akan keluar dari internal sama eksternal. Kita bahas eksternal, lo bahas yang tadi masalah customer ya, pengguna jasa. Kita nyebutnya pengguna jasa. Pengguna jasa kita kebagi dua nih, Indri. Ada yang well educate, ya, kelihatan dari apanya? Kelihatan dari apa yang disetir. Kalau mobilnya Pajero, Avanza, rata-rata pasti well educate gitu. Bukan artinya yang nggak bawa itu nggak educate, cuma rata-rata si pembawa kendaraan pribadi ini adalah owner. Sementara satu sisi lagi yang bawanya truk rata-rata bukan owner, rata-rata dia drivernya gitu. Dia di belakang dia ada perusahaan. Nah, kalau gue boleh nyebut bahwa yang ini well educate, yang ini low educate ya, bukan tidak educate juga, tapi low educate. Spesifik ke digitalisasi, ini yang menjadi challenge kita. Jadi yang ini, pasar ini tuh kurang lebih, kalau dari jumlah, dia 57%-an. Pasar yang kendaraan pribadi. Yang truk ini 43%-an. Tapi, secara Pareto nih, yang truk ini duit kita, Ndri. Jadi, SDP tuh bilang, men, ini beda jauh. Lu naik nyebrang ke Merak, lu cuma bayar 400 ribuan. Sementara si truk ini, setidaknya lu bayar 800.
paling tinggi 3 juta. Kan duitnya di sini dong. Lu serve Avanza, yang keluar dari Avanza 8 orang. Kakek, nenek, cucu, semuanya. Tapi kalau lo serve Tronton, yang keluar paling 2 orang. Supir sama kenek. Tapi barangnya lo. Iya, tapi kan secara servis lebih gampang ngatur 2 orang dong. Iya sih. Nah, ini yang jadi challenge di kita. Akhirnya gimana caranya nih supaya orang ngerti apa sih hal tersulit di digitalisasi buat kita? Yang pertama, nyuruh pengguna jasa kita jangan beli di pelabuhan gitu. Simpelnya itu, lo belinya sebelumnya dong. Harga lebih affordable. Karena kalau dia di pelabuhan, dia kan mesti ada bayar pengurusannya gitu kan. Ya udah, ini yang paling sulit. Challenge pertama, orang akan bilang kayak gini. Gila, supir truk mana pernah mainan WhatsApp misalnya, mana pernah mainan website untuk browsing dan segala macem. Email aja belum tentu punya. Belum tentu punya, dan dia bilang handphonenya Nokia gitu. Tapi lucu nih, fakta yang gue temukan di lapangan, mereka punya Ndri sebenarnya. Ini akan gue sambungin ke statement gue bahwa kita terlalu ngerendahin bangsa kita sendiri menurut gue loh. Lo bilang supir truk nggak punya Android, punya Ndri, ada sih yang nggak punya. Tapi pada punya juga, mereka tuh report ke bosnya pakai WhatsApp gitu. Jadi dari situ kita berpikir, kalau emang lo ngerasa ini segmen yang lo educate, perusahaan bilang, ya udah kita bareng-bareng sama dia, kita educate pelan-pelan sampai akhirnya mereka bisa. Itu yang kita lakukan. Prosesnya di 2019 kita mulai aktifkan online, 2020 dalam waktu 1 tahun 100% online. Jadi lo kalau nyebrang sekarang ke Merak, lo nggak boleh beli di sana, lo mesti online. Bisa ternyata. Walaupun mungkin di lapangan si supirnya mungkin dibantuin dan segala macam kayak gitu. Tapi akhirnya bisa. Walaupun bukan resistensi ya. Effortnya besar banget untuk ngelakuin itu. Tadi pihak eksternal. Nah, sekarang internal. Apa aja nih hambatannya? Nah, oke. Kalau lu sebagai user, ada 2 orang nih. Yang satu sertifikat, yang satu enggak. Lu bakal pilih yang mana? Untuk awal ya, untuk di awal. Untuk di awal kan, sertifikat lah. Udah jelas. Gue first impression kan, gue butuh diyakinkan dong di first impression gue. Gue nggak mungkin lah ngecekin dia kerjaannya kayak gimana. Sekarang nih ya, zaman sekarang, gue gue declare dulu nih. Bukannya artinya lulusan mana nggak penting, tapi zaman sekarang yang apalagi di bidang digitalisasi penting banget lo punya skill yang real gitu. Cara ngasah skill yang real adalah dengan lo ikut sertifikasi tadi menurut gua. Jadi kalau gua tanya, oke ini ada nih misalnya satu kampus A misalnya non negeri kita sebut gitu ya, satu kampus B negeri misalnya kayak gitu ya. Tapi yang si A non negeri ini sertifikasinya banyak, kerjain proyeknya udah banyak juga. Yang B ini negeri tapi fresh grade. Bawa nama besar lagi. Bawa nama besar misalnya. Bukan artinya yang negerinya bagus, tapi untuk ilmu-ilmu terapan sertifikasi is a must menurut gua. Nah, karena kita udah ngomongin sertifikasi. Tapi kan sertifikasi, sorry ya nih, mahal. Lu nggak semuanya bisa ngikut sertifikasi, gimana? Ini yang agak kontradiktif jadinya sama statement gue yang di awal. Gue bilang SMK kita lagi butuh banget.